Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Alhamdulillah, Teacher Intan is fine too. Okay, today we will learn PAI. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang sudah pernah kita pelajari di semester 1. Waktu semester 1 kita sudah belajar tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama apa? Ya, betul, iman kepada Allah. Kemudian kita belajar bahwa Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah. Allah itu adalah sesuatu yang kita sembah. Nah, materi kali ini kita akan melanjutkan tentang, yaitu kita akan belajar di halaman 77 tentang mengenal Allah. Oke, seperti yang sudah kita pelajari bahwa Allah adalah sesuatu yang hanya kita sembah. Allah adalah satu-satunya yang kita sembah. Apakah kita boleh menyembah pohon? Tidak. Apakah kita boleh menyembah patung? Tidak. Apakah kita boleh menyembah matahari? Tidak. Kenapa? Karena semua itu, karena matahari, pohon, bintang-bintang, bulan, itu Allah yang menciptakan. Jadi kita tidak boleh menyembah sesuatu yang diciptakan Allah dan juga yang diciptakan manusia seperti patung. Nah, kita akan belajar tentang mengenal Allah. Kita akan mengenal Allah. Nah, jadi pertama, Allah sebagai Rabb. Kita harus meyakini bahwa Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb. Nah, maksudnya Allah itu pencipta dan pengatur. Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, planet-planet, bintang-bintang, dan semua yang ada di bumi ini. Dan Allah juga mengaturnya. Allah mengatur bumi untuk berputar di tempatnya sendiri. Allah mengatur bintang untuk muncul pada malam hari. Allah mengatur planet-planet untuk berputar di garisnya masing-masing. Bayangkan kalau bumi, nauzubillah ya, kalau misalnya bumi atau planet lain saling bertabrakan karena tidak diatur oleh Allah, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Nah, keyakinan kita ini disebut tauhid rububiyah. Rububiyah. Tauhid rububiyah. Oke, tauhid rububiyah. Yang kedua, Allah sebagai ilah. Allah sebagai ilah. Maksudnya apa ya? Maksudnya Allah itu sebagai sesuatu yang disembah.
hanya kepada Allah kita menyembah. Kita tidak boleh menyembah yang lain. Seperti yang tadi teacher Intan katakan ya. Nah, jika kita menyembah selain Allah disebut perbuatan bagus, perbuatan syirik ya. Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah sebagai sesuatu yang kita sembah, itu jadi disebut tauhid uluhiyah. Seperti itu ya. Yang ketiga, Allah sebagai Tuhan yang maha sempurna. Sebagai Tuhan yang maha sempurna. Maha sempurna. Nah, maksudnya apa? Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau manusia bisa salah, manusia bisa lupa, tapi Allah nggak pernah salah dan nggak pernah lupa. Nah, karena Allah itu sempurna, kesempurnaan Allah itu terdapat dalam Asmaul Husna. Teman-teman tahu kan Asmaul Husna yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan lain sebagainya. Yang ada di Al-Quran, Asmaul Husna ada berapa? Ya, 99, bagus. Nah, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, jadi kesempurnaannya Allah terdapat dalam Asmaul Husna. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu maha sempurna, maka disebut tauhid asma wa sifat. Seperti itu. Nah, di dalam Asmaul Husna ada nama-nama Allah. Yang pertama, kalau di buku teman-teman bisa baca apa? Yang pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Iya. Ar-Rahman artinya maha pengasih. Maksudnya apa? Allah memberikan segala sesuatu, memberikan kehidupan, memberikan rezeki, memberikan kesempatan untuk melakukan segala sesuatu kepada seluruh manusia. Tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang-orang yang taat, tetapi Allah juga memberikan segala sesuatu kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang tidak taat juga. Allah baik ya. Yang kedua, Ar-Rahim. Yang kedua, Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim artinya maha penyayang. Beda nih, pengasih dan penyayang. Kalau pengasih, Ar-Rahman artinya pengasih ya, memberikan rezeki dan kehidupan kepada seluruh manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Tapi kalau Ar-Rahim yaitu penyayang, artinya Allah itu hanya memasukkan Allah menyayangi hamba-hambanya yang beriman dan taat. Jadi yang tidak beriman dan tidak taat, Allah tidak akan sayang. Allah hanya sayang, hanya memiliki sifat rahim kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat. Jadi Allah tidak
sayang kepada orang-orang kafir. Seperti itu. Selanjutnya, Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Nah, kadang kita tidak tahu apa yang orang lain lakukan di rumahnya, tapi Allah tahu apa yang dilakukan orang lain itu, apa yang orang lain lakukan di rumahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya Al-Khaliq. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini. Dia menciptakan bayi yang ada di perut. Dia menciptakan bakteri-bakteri, kuman-kuman, virus-virus. Oke, yang terakhir Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan itu karena sifat Ar-Razzaqnya Allah. Sifat Allah Maha Pemberi rezeki. Kita dikasih motor, mobil, rumah yang bagus, bahkan udara yang kita hirup itu juga rezeki loh teman-teman. Seperti itu. Bukan hanya manusia yang dapat rezeki, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu juga dapat rezeki. Kalau hewan-hewan walaupun tidak bekerja seperti manusia, mereka bisa mencari makannya sendiri karena Allah sudah menentukan rezeki mereka. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Allah menurunkan hujan untuk menyiram tumbuh-tumbuhan. Seperti itu. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang mengenal Allah. Allah sebagai Rabb, Allah, yaitu Allah sebagai pencipta dan pengatur, disebut tauhid rububiyah. Yang kedua, Allah sebagai ilah, Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, disebut tauhid uluhiyah. Allah adalah Tuhan yang maha sempurna, tidak pernah bersalah dan tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, disebut tauhid asma wa sifat. Nah, karena Allah maha sempurna, Allah punya nama. Sebagiannya yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ingat tadi ya, Ar-Rahim dia memberikan segala sesuatu, memberikan kepada orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Dan penyayang itu Allah hanya menyayangi orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Tapi Allah tidak sayang kepada orang yang tidak taat dan tidak beriman. Selanjutnya, nama Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta, dan Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi rezeki. Paham ya teman-teman? Silakan dibaca lagi bukunya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik kepada teman-teman. Amin. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.